Oke, ya. Jadi, nah diulang lagi tadi bebas linear. Misalkan kalau kita punya, himpunan vektor V, isinya adalah V1, V2, sampai ke Vn gitu, dan kalau ini mau kita sebut sebagai bebas linear, maka dia nggak bisa saling menyatakan. Nah, secara formal kita, apa ya, kita simpulkan definisi, bebas linear itu tuh adalah, jadi V ini kita bisa katakan bebas linear kalau, ya kita katakan bebas linear kalau, K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah seterusnya sampai Kn Vn, jadi kombinasi linear dari V1 sampai Vn sama dengan 0, jadi dia SPL homogen, itu solusinya hanya 0. Solusinya hanya 0. Ini cara ngecek bebas linear ya, K1, K2, sampai seterusnya. Ya, solusinya hanya 0. Ini definisi dari bebas linear. Kalau suatu himpunan vektor yang kita miliki itu mau kita cek dia bebas linear atau enggak, ya kita harus tunjukkan ini. Ya, kita harus tunjukkan bahwa solusinya eh, hanya 0. Contoh lagi kemarin kita udah contoh, saya sekarang coba mau kasih contoh lagi, mungkin di contoh yang cepat aja ngerjainnya, yang ukurannya kecil. Misalkan saya punya V itu, atau saya ganti namanya S deh sekarang. S itu adalah himpunan vektor, isinya ada vektor A1 gitu ya. A1 isinya adalah 1, 2, dan ada vektor, oh jangan B deh, A2 aja. Isinya adalah 1, 1. Misalkan seperti ini ya. Dan saya mau ngecek apakah vektor yang saya punya ini, himpunan vektor yang saya punya ini, himpunan vektor A lah kita anggap namanya, karena isinya adalah A1 dan A2, itu bebas linear atau enggak ya. Jadi yang harus kita tunjukkan, ya ini. Yang harus kita tunjukkan solusinya harus ini aja. Solusinya harus seperti ini, jadi hanya 0. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita akan cek apakah A itu bebas linear. Sorry. Kita akan cek apakah A itu bebas linear. Nah, yang bisa kita lakukan adalah, ya tuliskan K1A1 tambah K2A2 sama dengan 0. Artinya apa? Ya K1 dikali 1, 2 ditambah K2 dikali 1, 1 sama dengan 0. Gitu ya. Atau kita bisa nyatakan dalam bentuk matriks, kita bisa tuliskan ini sebagai 1, 2, 1, 1, K1, K2 sama dengan 0, 0. Oke. Kalau kita coba nyatakan dalam apa namanya? Ini kita coba cari ininya. Bentuk eselon barisnya. Eselon baris lagi. Bentuk eselon barisnya. Kita lakukan eliminasi Gauss. Jadi kita bangun dulu matriks diperbesar. Kita mau cari solusi K1 dan K2 intinya. Balik lagi ke bab 1. Jadinya di sini 1, 1, 2, 1, 0, 0. Kita tahu ya kalau SPL homogen itu pasti punya solusi. Ini kita bahas di bab 1 waktu itu. Nah, ini gimana? Kita mau ngebangun eselon baris. Nah, berarti ini sudah satu utama, maka bagian bawahnya ini harus 0 ya. Jadi kita bisa dapatkan dengan cara row 2 itu dikurang 2 kali row 1. Row 2 dikurang 2 kali row 1, maka nanti jadinya apa? 1, 1, 0. 2 dikurang itu jadi 0, 1 dikurang min 1, 1 dikurang 2 jadinya. Min 1, nah ini jadi 0. Ya. Berarti apa? Ini sudah 1, ini sudah 1, di bawahnya sudah 0. Nah, ini min 1-nya kita mau jadikan 1. Sebenarnya nggak harus, tapi kalau mau ngebentuk eselon baris ya, jadikan 1. Berarti row 2-nya kita kalikan dengan min 1. Nanti kita akan dapat 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Ya. Nah, tadi kan ini udah kebentuk eselon baris ya.
Ya, jadi ini tadi adalah K1-nya, ini K2-nya. Dari persamaan 2 kita dapat, oh berarti K1-nya sama K2-nya sama dengan 0. Dari persamaan 1, K1 tambah K2 sama dengan 0. Karena K2-nya sama dengan 0, ya berarti K1-nya pun sama dengan 0. Gitu. Jadi ya kita bisa lihat apa? Ternyata K2 dan K1-nya itu sama dengan 0. Karena dia sama dengan 0, berarti memenuhi syarat ini kan? Ya, berarti A-nya itu bebas linier. Kita bisa bilang A-nya bebas linier. Gitu. Itu contohnya ya. Itu contoh untuk menunjukkan kalau dia bebas linier. Ada pertanyaan ini sampai sini? Oke. Ada pertanyaan? Aman, Pak. Oke. Nah, sekarang eh, saya perlu bahas contoh yang tidak bebas linier nggak ya? Ya, tidak bebas linier berarti solusinya dalam parameter nanti. Dia nggak tepat satu solusi, nggak tepat nol aja. Saya mau ngebahas sebenarnya kalau cuman pengen tahu dia bebas linear atau enggak, ya kita ini cara yang benar, ini cara yang tidak salah sama sekali, tapi kan panjang ya, panjang. Padahal ya kalau sebenarnya kalau soalnya seperti ini kita bisa lihat dia tidak berkelipatan, selesai masalahnya. Argumen itu bisa kita pakai sah-sah aja. Cuman kalau matriksnya vektornya sudah lebih dari 2, ya kita butuh cara ini. Tapi sebenarnya ada cara lain lagi. Cara lain lagi adalah saat kita ngebangun ini, kan kita tahu apa namanya? Kita tahu ini tuh nanti solusinya 0, 0 ya. Solusinya cuma 1, 0. Ini tuh SPL homogen, solusinya 1. Ciri-cirinya kemarin apa? Ya, kalau kita sudah berhasil ngebangun bentuknya seperti ini, ya kalau misalkan matriksnya ukurannya 3x3, bentuknya seperti ini sudah pasti solusinya tepat 1 ya. Dan karena di SPL homogen, ya solusinya 0 itu sendiri. Jadi sebenarnya nggak perlu benar-benar dihitung sampai akhir. Nah, terus sebenarnya kalau dia itu apa? Kalau dia itu bisa dibawa ke dalam bentuk seperti ini, berarti kan tepat satu solusi, maka pasti determinannya tidak nol. Maka pasti determinannya tidak nol. Kemarin kalau nggak salah saya udah sempat bahas atau belum ya, sebentar. Mau ngecek lagi. Oh iya, kemarin kita sudah bahas ini ya. Jadi determinannya pasti tidak nol. Jadi kalau misalkan kita balik lagi ke soal nomor 1 ini tadi, oh kita ngelihat soal ini, kita mau ngecek apakah ini itu bebas linear atau enggak. Nah, kita lihat dulu, ini vektornya bisa dijadiin matriks persegi nggak kalau disusun? Kebetulan bisa ya kalau ini ya. Nah, jadi alternatifnya ya cara lainnya untuk soal ini tuh dia kan bisa dijadikan matriks persegi 1, 2, 1, 1. Berarti bisa dicari determinannya. Kalau determinannya tidak sama dengan 0, itu pasti bebas linear. Nah, cara gampang banget jadinya ya. Jadi kalau misalkan kita, jadi saya tuliskan satu buah konklusi. Kalau misalkan V1, V2 ini kita mau ngecek dia bebas linear atau enggak, itu bisa juga dengan cara kita bangun matriksnya. Kita bangun matriks yang dibentuknya itu dari vektor-vektornya itu. Ya. Tapi tentu pastikan ukurannya n kali n, persegi gitu. Ya. Kalau matriksnya udah kebangun, misalkan kita sebutlah matriksnya ini matriks apa ya? Matriks A gitu. Nah, lalu pastikan determinan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, kalau ini terjadi, maka dia bebas linear. Gitu. Ya. Jadi kita nggak perlu untuk benar-benar mencari solusinya, karena kalau mencari solusi kan lumayan panjang ya. Sedangkan kalau di soal ini, saat kita sudah bisa bangun matriksnya kayak tadi, kita akan punya 1, 1, 2, 1 gitu. Kebetulan matriksnya juga 2 kali 2, determinannya kan gampang. Determinannya berapa ini? Determinannya sama dengan 1 dikurang 2, min 1, dan ini tidak sama dengan 0. Ya sudah, karena dia tidak sama dengan 0, berarti dia bebas linear. Kesimpulan yang lebih cepat, jauh lebih cepat kita bisa peroleh.
Oke, seperti itu. Tapi kalau misalkan matriksnya nggak persegi, berarti kan kita nggak bisa cari determinannya. Ya, berarti kita mesti balik lagi ke cara ini. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa cari determinannya gara-gara ini kan vektornya di R2 ada 2 buah, pasti persegi. Kalau vektornya di R3 ada 3 buah, pasti persegi. Cuman kalau misalkan vektornya ada 3 tapi dia ada di R4 misalkan, nah itu kan belum tentu tuh. Jadi ya kita harus hitung dengan cara seperti ini. Oke, itu dia linear independence. Intinya bebas linear ya. Intinya dia tidak bisa saling menyatakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ini saya anggap clear ya. Ada pertanyaan ini sampai sini? Ini aman? Aman, Pak. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau nggak ada, kita coba masuk ke bagian koordinat and basis. Nah, sebenarnya sebelum masuk ke koordinat dan basis, kita kenalan dulu sama yang namanya merentang atau membangun. Istilahnya pakai apa Mbak biasanya? Span, merentang, membangun. Iya, pakai yang bahasa Indonesia. Saya pakai apa nih istilahnya? Merentang mungkin ya. Ya, merentang, membangun sama aja. Atau span juga sama aja. Jadi Merentang sekarang, dan dibangkitkan, Pak. oh dibangkitkan. Aduh, aneh juga ya. Jadi itu kemarin kelasnya gitu, Pak. Dibangkitkan. Saya pakai istilah membangun aja kali ya sama ya. Membangun. Jadi membangkitkan kepanjangan kalau ditulis. Ya ditulis sekali aja, Pak. Nanti Oke, kalau mau yang diulang membangunnya aja tuh gimana. oke, ya. Jadi saya istilahkan dengan membangun ya. Jadi kalau tadi kita punya himpunan V, kita mau ngecek apakah dia bebas linear. Nah sekarang kalau kita punya himpunan V, dia membangun suatu vektor nggak? Nanti lebih luas lagi dia membangun suatu himpunan vektor nggak? Atau dia membangun suatu ruang vektor nggak? Nah, apa itu membangun kalau kayak gitu? Ya, sekarang kita mau cek apakah ya membangun atau span. Kalau baca di buku tuh istilahnya dia pakai span. Membangun atau span. Oke, apa itu membangun? Kita pakai contoh. Misalkan yang tadi, contoh vektor yang tadi, saya ambil A, itu isinya adalah A1, 1, 2, terus ada A2, ada A2 itu 1, 1. Sekarang, saya punya satu vektor lagi, misalkan vektor B. Vektor B ini misalnya adalah 4, 3. Sekarang saya mau ngecek apakah A membangun B. Apakah A membangun B? Apa maksudnya apakah A membangun B? Jadi apakah B itu bisa dinyatakan. Jadi kalau apakah A membangun B ini maknanya adalah apakah B itu bisa dinyatakan dalam kombinasi linear vektor-vektor yang ada di A. Ini bisa dibangun nggak? Ya. Jadi kalau bisa berarti dia membangun namanya. Jadi B itu dibentuk dari B itu dibentuk dari A1 dan A2 gitu. Ya. Kita coba hitung, bisa nggak ya dibangun? Misalkan kita tuliskan, jadi kita mau menghitung B ini bisa nggak dinyatakan sebagai K1A1 ditambah K2A2. Ya. Sorry, kok jadi A kuadrat? K2A2. Oke, kita coba hitung. Jadi K1A1 berarti K1 dikalikan dengan 12 ditambah K2 dikalikan dengan 11. Nah, ini kita mau setting sama dengan B. B-nya apa? 43. Nah, ini seperti biasa, seperti yang sebelum-sebelumnya, balik lagi ke bab 1. Ya. Kita K1, K2, 4, 3. Oke. Nah, bisa nggak kita cari K1 dan K2-nya? Sehingga
persamaan itu jadi terpenuhi gitu. Persamaan yang ini jadi terpenuhi. Ya, kita bisa pakai eliminasi Gauss lagi ya. Jadi kita bangun lagi matriks diperbesarnya. Ini jadi 1, 1, 2, 1, 4, 3. Nah, sekarang coba kita hitung. Seperti tadi, kita udah hitung sih di atas. Tadi kita contek aja operasi yang di atas ya. Row 2 dikurang 2 kali row 1. Berarti jadinya adalah 1, 1. Cuman ini yang mesti dihitung nih. Row 2, ini tetap 4. Yang diubah kan row 2-nya. Berarti 0 min 1. 3 dikurang berapa? 3 dikurang 8 ya. Min 5. 3 dikurang 8 min 5. Lalu tadi yang kita lakukan row 2-nya dikali dengan min 1. Kita ikutin operasi yang di atas. Biar nggak perlu mikir lagi. Nah, ini jadinya berarti apa? Row 2-nya berarti 1, 1, 4, 0, 1, 5. Nah, berarti kan tadi ini itu untuk K1 dan untuk K2-nya ya. Berarti dari sini kita bisa dapat bahwa berarti K2-nya sama dengan 5 dan K1-nya sama dengan K1 tambah K2 itu sama dengan 4. Karena K2-nya 5, berarti nanti dapat K1-nya sama dengan min 1. Oke? Jadi kita dapat. Coba kita cek apakah hitung-hitungan kita ini benar gitu. Ceknya gimana? Ceknya kita masukin ke sini. Benar nggak tuh bisa? Benar nggak bahwa min 1A1 ditambah 5A2, ya artinya min dari A1 itu tadi adalah 1, 2, ditambah 5 dari 1, 1. Jadinya berapa ini kalau dihitung? Min 1 tambah 5 itu 4, min 2 tambah 5 itu 3. Oh, benar ya. Ternyata bisa. B itu dinyatakan dalam kombinasi linear A1 dan A2. Itu artinya kita bisa katakan bahwa B itu dapat dibangun oleh A. Sehingga di sini kita bisa simpulkan, ya benar, A itu membangun B. A itu atau membangkitkan B boleh juga. A itu membangun B. Gitu. Ini contoh ya, contoh satu. Nah, barusan kita sudah menunjukkan bahwa ternyata suatu vektor, himpunan vektor yang kita punya, ya ini tadi dibikin-bikin aja ngasal ya. Himpunan vektor yang kita punya itu membangun suatu vektor. Nah, apakah dia cuma bisa membangun satu vektor? Kalau kita naikkan level pertanyaannya, ini untuk contoh soal ini ya, contoh soal 2 lah sekarang. Kita punya himpunan vektor yang sama, A1 itu sama dengan 1, 2, A2 itu sama dengan 1, 1. Pertanyaannya sekarang, apakah A itu bisa membangun semua vektor di R2? Nah, pertanyaannya lebih ekstrim. Kalau tadi, apakah A itu bisa membangun B? Kalau sekarang, apakah A itu bisa membangun semua vektor di R2? Jadi berapapun vektornya bisa nggak dibangun oleh A? Bisa nggak dinyatakan dalam kombinasi linear? Ya? Kalau bahasa matematisnya berarti bisa nggak dinyatakan dalam kombinasi linear vektor-vektor yang ada di A? Ya. Nah, jadi gimana cara ngeceknya? Jadi kita ambil aja perwakilan dari R2. Misalkan kita ambil B itu adalah anggota R2. Ya, B-nya tentu harus umum ya. Kita sebut aja isinya itu misalkan adalah B1 dan B2. Nah, pertanyaannya sama. Bisa nggak kita bikin bahwa B itu sama dengan K1A1 ditambah K2A2? Bisa nggak ini kita bentuk? Ya, kita coba hitung. Ya. Kita coba hitung. Balik lagi sebenarnya ke sini-sini lagi nih. Kan dari sini barusan ya. Sekarang ke sini. Cuman bedanya ininya diganti dengan B1 dan B2. Jadi kita bisa tuliskan bahwa saya langsung ambil dalam bentuk matriksnya aja 1, 1, 2, 1. Ya, saya langsung ambil dalam bentuk yang seperti ini ya. Tapi ininya diganti dengan B1 dan B2. Ininya K1, K2. Ini adalah B1, B2. Oke. Nah, maka
kita bisa apa ini nih? Kalau kita bangun matriks diperbesarnya, jadinya adalah 1, 2, 1, 1, B1, B2. Oke. Operasinya kita contek yang atas saja, yang ini tadi, ya, biar bisa ngebentuk eselon baris. Berarti yang kita lakukan pertama adalah row 2 dikurang 2 kali row 1. Row 2 dikurang 2 kali row 1, berarti row 1-nya tetap 1, 1, B1, tapi row 2-nya jadi 0, min 1, B2 dikurang 2, B1. Oke. Selanjutnya, ya mungkin row 2-nya dikali dengan ini ya, row 2-nya dikali dengan min 1, maka nanti jadinya adalah 1, 1, B1, 0, 1. Berarti row 2-nya dikali min 1 jadinya 2B1 dikurang B2. Ya. Oke, berarti kalau kita balikin lagi tadi, ini adalah K1, ini adalah K2-nya, maka kita bisa bilang apa? K2-nya itu sama dengan 2B1 dikurang B2, dan K1 tambah K2 itu sama dengan B1. Artinya nanti K1-nya sama dengan B1 dikurang K2 sama dengan B1 dikurang 2B1 dikurang B2 sama dengan berapa itu? Berarti B2 dikurang B1. Ini adalah K1-nya, kalau saya nggak salah ngitung. Ya, benar. Oke, ini adalah K1-nya. Ini adalah K2. Ya, kita udah punya K1 dan K2. Hasilnya tentu dalam B ya, karena kan B-nya kita nggak tahu berapa. Kita bisa setting aja asal-asalan nanti. Maksudnya gini, jadi misalkan ya, jadi karena berhasil, kita bisa bilang bahwa A itu membangun R2. Apa maknanya A itu membangun R2? Jadi vektor apapun yang kita panggil di R2, yang kita sebut di R2, itu pasti bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya. Jadi vektor apapun yang kita ambil di R2 pasti bisa dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear A1 dan A2. Contoh, ini contoh di dalam contoh nih. Misalkan saya pilih B-nya berapa? Ngasal aja, misalkan yang kepikiran sama kita misalkan min 3 2 gitu. Min 3 2. Bisa nggak dinyatakan dalam kombinasi linear A1 dan A2? Kita barusan udah ngitung nih. Min 3 2 ini artinya kan yang jadi B1-nya adalah min 3, yang jadi B2-nya adalah 2. Ya. Maka K1-nya berapa? K1-nya ya ngikutin ini ya. K1-nya adalah B2 dikurang B1. Berarti 2 dikurang min 3. Jadinya 5. K2-nya itu berarti 2B1 dikurang B2. 2B1 berarti 2 dikali min 3 dikurang sama B2. Oh, jadinya berapa itu? Min 6, min 8. Ada nilainya. Coba kita cek. Benar nggak? Apa benar 5 kali A1 dikurang 8 kali A2 itu bisa jadi B? Coba. Berarti 5 dikali 1, 2 dikurang 8 dikali 1, 1. Ini jadinya 5 dikurang 8 min 3, 10 kurang 8, 2. 10 kurang 8, 2. Ya benar, ini jadi B dia. Ya. Jadi vektor apapun yang kita ambil di R2 pasti bisa dinyatakan dalam vektor yang ada di A. Nah, dengan begitu kita bisa bilang bahwa ya A itu membangun R2. Jadi itu yang kita sebut sebagai membangun atau span atau membangkitkan gitu. Ada pertanyaan ini? Jadi, oh ya, sehingga kita bisa ini ya, bisa ambil suatu definisi formal, ya kan dari tadi belum ada ya definisi formalnya. Jadi kita bisa bilang kalau V, kita misalkan punya V1, V2 sampai Vn gitu, kita bisa katakan dia membangun
membangun suatu ruang vektor. Biar muat, saya tulisnya agak. Kita bisa katakan V itu membangun suatu apa? Suatu nggak harus ini membangun suatu W gitu ya. W ini suatu ruang vektor. Jadi vektor apapun yang kita ambil di sana nanti bisa dinyatakan dalam vektor-vektor yang di V. Itu artinya apa? Setiap W anggota, kalau kita ambil anggota di W, misalkan kita ambil W kecil gitu ya, W kecil anggota di W itu pasti bisa dinyatakan dalam kombinasi linear vektor-vektor yang ada di V dengan W-nya anggota W besar. Oke, jadi kita bisa katakan bahwa V itu membangun W kalau vektor-vektor yang ada di W bisa dinyatakan dalam kombinasi linear vektor-vektor yang ada di V. Itu definisi membangun. Kenapa jadi gitu? Ya sudahlah, biarin aja kayak gitu. Oke, ada pertanyaan ini silakan. Ya, ini kita sudah, nah ini dalam satu frame. Kita sudah membahas apa itu yang disebut sebagai span atau membangun. Intinya harus bisa menyatakan gimana ya? Ya, suatu vektor, suatu himpunan vektor bisa dikatakan membangun suatu ruang vektor kalau vektor apapun yang kita ambil di ruang vektor tersebut bisa dinyatakan dalam kombinasi linear himpunan vektor yang kita punya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada. Belum ada, Pak. Ini sebenarnya teoremanya Ini tuh enggak. mudah saja gitu ya, kayak rumusnya tuh nggak yang panjang kayak Maclaurin atau Oh, enggak. ya kayak Ya. gitu loh Pak, yang selalu kompleks. Kalau ini kan kayak gini aja gitu loh Pak, sebenarnya tinggal aja. Ya, tapi ini memang konsep banget ya. Artinya apa ya maksud saya itu dia begini aja, cuman memang harus dipahami banget konsep dasarnya gitu. Bukan kalau Maclaurin itu kalau menurut saya ngitungnya ribet, tapi pemahamannya simpel. Intinya Maclaurin kan menyatakan suatu fungsi dalam deret pangkat gitu. Udah. Tapi kalau ini tuh ada makna yang harus kita pahami ya. Jadi makanya saya suka berangkat dari contoh tuh biar kebayang gitu. Ya. Jadi ya oke. Sekarang kita sudah ngebahas ada yang namanya membangun. Nah, sebelumnya ada yang namanya bebas linear. Apa hubungan antara dua itu? Sebenarnya nggak ada hubungannya. Ya, jadi suatu vektor, himpunan vektor dikatakan bebas linear kalau vektor-vektor di ini, vektor-vektor tersebut tidak bisa saling menyatakan, sedangkan himpunan vektor bisa dikatakan merentang atau membangun suatu ruang. Ya, kalau istilah membangun tuh nggak bisa berdiri sendiri ya. Kalau bebas linear, A bebas linear nggak? Ya bisa kita cek ya. Tapi kalau A membangun nggak? Membangun apa dulu gitu. Itu penting. Jadi harus ada objeknya. Membangun R2 kah? Membangun W kah? Membangun apa dulu gitu. Ya, jadi vektor-vektor yang ada di W-nya gitu harus bisa dinyatakan dalam kombinasi linear vektor-vektor yang ada di yang ada di V. Ya itulah hurufnya kita suka-suka aja ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya suatu himpunan vektor yang bebas linear dan juga membangun suatu ruang, misalkan saya tadi punya A ya, misalkan kita ambil contoh lagi, ini saya mau mengarah ke basis nih, saya mau mengarah ke basis. Jadi saya ambil lagi contoh, kita tadi lihat bahwa himpunan vektor A yang kita punya, itu tadi isinya, A itu apa ya, A1 tadi apa? A1 tadi 1, 2, dan ada A2 itu 1, 1. Oke. Jadi himpunan vektor yang kita miliki yaitu 1, 2 dan 1, 1 ini tadi sudah kita cek dia itu bebas linear ya. Jadi tadi kita sudah cek bahwa A itu bebas linear.
Dan juga tadi kita sudah cek kalau dia itu membangun atau merentang R2, ya, karena dia memenuhi dua hal ini, maka kita bisa katakan bahwa, ya, jadi dia sudah kita cek tadi memenuhi dua hal ini. Sorry. OneNote saya error. Suka error gitu sekarang. Oke, kita balik lagi. Jadi karena dia sudah membentuk dua ini, maka kita bisa katakan apa? Kita bisa katakan bahwa A itu merupakan basis untuk R2. Jadi apa itu basis? Basis itu adalah himpunan vektor bebas linier yang membangun suatu ruang. Jadi kita bisa katakan, mungkin kalau secara definisi ya, kita bisa katakan, misalkan saya punya A itu adalah basis untuk V. Jadi A di sini itu himpunan vektor aja. Himpunan vektor. Sedangkan V di sini itu adalah suatu ruang vektor. Ruang vektornya bisa apa aja, bisa R2, R3 atau apapun itu, ya. Ini adalah suatu ruang vektor. Dan kita bisa katakan A itu merupakan basis untuk V jika A itu bebas linier dan membangun V. Jadi syarat dia dikatakan sebagai suatu basis kalau dia memenuhi dua ini. Bebas linier dan membangun. Basis itu juga harus ada objeknya. Basis apa dulu gitu kan? Apakah kita bisa bilang A itu basis bukan ya? Basis buat apa? Basis buat V kah? Basis buat R2 kah? Basis buat R3 kah? Gitu ya. Jadi harus ada objeknya. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Oke, ini dia definisi dari basis. Jadi basis itu harus bebas linier dan membangun. Oke, sekarang saya masuk ke apa ya? Gimana sih caranya kita mengidentifikasi apakah himpunan vektor yang kita miliki itu basis? Ya sebenarnya kalau mau dia disebut sebagai basis, dia harus memenuhi dua ini, bebas linier dan membangun ya. Jadi syarat basis itu mungkin kalau secara outline gitu ya, kita bisa simpulkan berarti syarat basis maka dia harus apa? Dia harus bebas linier dan dia juga harus membangun. Itu intinya. Nah, sekarang gimana ya cara ngelihat suatu vektor yang kita miliki itu basis atau enggak? Selain kita ngecek dia bebas linier dan membangun. Itu benar, tapi kan ngeceknya panjang kan? Ngecek bebas linier aja tadi panjang. Kalau dia nggak persegi gitu. Ngecek membangun juga lumayan panjang gitu. Nah, bisa nggak kita ngelihat hubungannya gitu? Mungkin nggak di semua kasus, cuman di banyak kasus bisa nggak ya kita ngelihat, oh ini basis nih, oh ini bukan gitu. Atau paling enggak, oh ini pasti bukan basis. Kita belum bisa pastikan dia basis atau enggak. Gini, kita ambil contoh. Kalau misalkan, jadi ini kita ambil suatu konklusi. Kalau misalkan saya punya suatu vektor di R3. Misalkan ya saya mau mainnya di R3. Di R3. Lalu saya ambil suatu V, isinya adalah V1, V2, V3, V4. Ini basis bukan kira-kira? V ini untuk R3. Nah, dia pasti bukan basis. Kenapa? Karena vektornya kebanyakan. Vektornya kebanyakan. Harusnya berapa? Harusnya 3. Jadi maksudnya gini, kalau dia itu mau disebut
Gimana cara nulisnya ya? Saya bingung. Kalau dia itu mau disebut bebas linier, kalau dia mau disebut bebas linier, maka jumlah vektornya, ini kalau kita konteksnya Rn ya, jumlah vektornya itu nggak boleh lebih dari n. Ya, ini syarat perlu dari bebas linier. Kalau dia mau bebas linier, setidaknya jumlah vektornya nggak boleh lebih dari n. Ya, kalau misalkan tadi kita punya contohnya di R2, ya, kalau kita punya vektor di R2, lalu kita punya suatu himpunan vektor, misalkan ada A1, A2, A3. Ini sudah pasti tidak bebas linier, karena vektornya kebanyakan. Tidak bebas linier. Ya. Maksimalnya banget 2 vektornya. Apakah kalau 2 bebas linier? Belum tentu, kita mesti cek lagi. Tapi kalau lebih dari 2, itu pasti tidak bebas linier. Jadi ini tuh syarat perlunya. Syarat perlunya. Ya. Jadi kalau mau dikatakan bebas linier, jumlah vektornya itu harus lebih kecil atau sama dengan n. Nah, kalau mau dikatakan membangun Rn gitu ya, maka jumlah vektornya itu harus lebih besar sama dengan n. Nggak boleh kurang. Ya. Jadi kalau tadi kita misalkan punya lagi-lagi misalkan vektor di R2, vektornya kita punya ruang vektornya R2, lalu kita punya suatu himpunan vektor yang isinya cuma 1 vektor. Dia bebas linier, orang cuma sendirian, tapi pasti A itu tidak membangun R2 karena banyak vektornya kurang R2. Jadi setidak-tidaknya dia harus punya 2 vektor. Kalau mau dia membangun R2, lebih nggak masalah. Lebih nggak masalah ya. Dia bisa aja tetap membangun gitu. Walaupun kita mesti cek kalau itu ya. Tapi kalau dia kurang daripada n, pasti dia tidak bisa membangun Rn. Ya. Kalau dia lebih daripada n, pasti dia tidak bebas linier. Nah, makanya dari sini kita punya kesimpulan ya. Kalau mau bebas linier kan setidak-tidaknya banyak vektornya harus lebih kecil dari n. Kalau mau membangun setidak-tidaknya jumlah vektornya harus lebih besar sama dengan n. Jadi kalau mau terpenuhi dua-duanya, ya kalau mau jadi basis, maka pasti jumlah vektornya sama dengan n. Ya. Kalau basis pasti jumlah vektornya sama dengan n. Kalau jumlah vektornya sama dengan n belum tentu basis, kita mesti cek lagi. Tapi kalau sudah tidak sama dengan n, ya itu sudah jelas dia pasti bukan ruang vektor. Pasti bukan basis. Ini lumayan abstrak ya pembahasannya. Jadi kita ambil contoh soal deh. Kita ambil contoh soal, misalkan saya ambil dari buku ya. Koordinat dan basis. Kalau ada soal boleh ya, silakan. Saya pada ini juga nih, nyari-nyari soal dulu. Solve the, sebenarnya ada di soal 4.4, tapi aku nggak nemu ya. Pola yang saya maksud. Yang cuman dilihat doang itu bisa kelihatan. Show the following vector. Ya mungkin nantilah ya. Nantilah. Ya ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini. Jadi apa itu basis? Basis itu bebas linier dan membangun. Nah, apa namanya? Oke, saya bikin contoh soal sendiri aja deh. Saya bikin contoh soal sendiri, misalkan ya.
misalkan saya punya suatu himpunan vektor, saya kasih nama W, isinya adalah W1, 103, isinya adalah W2, vektor satunya lagi adalah W2 yaitu min 110, ada 2 aja deh, 2 aja. Lalu pertanyaannya, apakah W itu basis untuk R3? Apakah W itu basis untuk R3? Ini jawabannya jelas. Ini jawabannya menggunakan yang di atas nih. Jadi kita tanpa perlu menghitung macam-macam, kita lihat aja banyak vektornya ada 2 dan dia mau merentang R3. Mau menjadi basis untuk R3. Apa yang dia tidak penuhi? Apa yang dia tidak penuhi? Dia tidak bisa membangun R3 gara-gara banyak vektornya tidak lebih besar atau sama dengan 3. Ya. Jadi apakah W itu basis untuk R3? Kita bisa langsung jawab tanpa menghitung. Tidak jawabannya. Karena tanpa kita perlu hitung ya, kita bisa pastikan karena W tidak membangun R3. Ya. Kenapa dia bisa kita pastikan tidak membangun R3? Karena banyak vektornya lebih sedikit daripada 3. Gitu. Ya. Begitu juga misalkan, kalau ini contoh tadi ya. Misalkan saya punya vektor W1, ambil yang di atas saja tadi 103, lalu ada W2. Oh, kenapa ini? Ada W2, isinya min 110, ada W3, isinya adalah 001, ada W4, isinya adalah 111. Pertanyaannya sama. Apakah W itu basis untuk R3? Jawabannya lagi-lagi tidak. Kenapa dia bukan basis? Karena vektornya kebanyakan. Apa yang dilanggar? Dia pasti tidak bebas linear. Kalau masalah membangunnya nggak tahu, tapi pasti tidak bebas linear karena W tidak bebas linear. Gitu. Ya. Karena W tidak bebas linear. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya himpunan vektor lagi, ya ini saya copy aja biar nggak capek-capek nulis. Saya punya himpunan vektor lagi. Nah, saya punya himpunan vektor lagi, isinya adalah W1, W2, W3. Apakah W itu basis? Apakah W itu basis untuk R3? Ya pertanyaan ini kita nggak bisa langsung jawab karena terpenuhi syaratnya ya. Kalau dia mau basis untuk R3 ya maka harus jumlah vektornya sebanyak 3 ya. Tapi ini kan nggak bisa dibalik ya. Kalau jumlah vektornya sama dengan 3, kita nggak bisa langsung bilang dia itu basis. Ya, ini implikasi ya, kayak waktu itu kita bilang apa tuh? Yang di kalkulus yang terkait barisannya konvergen atau enggak gitu ya. Kalau dia konvergen pasti limitnya 0, tapi kalau limitnya 0 belum tentu konvergen. Nah, ini sama. Kalau dia basis pasti jumlah vektornya itu n. Ya. Jumlah vektornya. Kalau dia Rn, kalau dia basis untuk Rn, maka jumlah vektornya itu pasti sebanyak n. Tapi kalau dia sebanyak n, ya kita belum tentu. Ya, belum tentu bisa langsung klaim ini itu sebagai basis. Jadi kita mesti hitung dulu. Nah, cara ngitungnya ya kita harus tunjukkan dia bebas linear dan juga membangun R3. Panjang ya. Membangun R3 dan juga bebas linear. Nah, ada cara gampangnya. Cara gampangnya adalah kita pakai determinan lagi. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau menentukan apakah W itu basis
untuk suatu ruang vektor V gitu, maka yang perlu kita cek, ya, untuk suatu Rn lah kita sebutnya ya, untuk suatu Rn, yang perlu kita cek adalah determinan dari vektor-vektornya yang kita jadikan matriks. Jadi W1, W2, W3, ini kita jadikan suatu matriks, lalu kita cek determinannya. Kalau determinannya tidak sama dengan 0, ya dia layak disebut sebagai basis. Ini berlaku dua arah ya. Dia layak disebut sebagai basis. Dan kalau seperti ini, dan ini tentu vektornya harus, ini nggak harus sampai W3 ya, WN lah, kan kita secara umum. Dan pastikan dia persegi. Pastikan dia persegi. Jadi, kayak contoh kita ngejawab soal nomor 3. Kita bisa lihat dia vektor-vektornya di R3 dan vektornya ada 3. Kalau dibentuk jadi matriks kan pasti persegi ya. Kita tinggal cek determinannya. 103 min 110 001. Nah, kita tinggal cek determinannya. Determinannya kita bisa ya gampang ini, kita ambil aja yang ini ya, kolom ketiga kita pakai ekspansi kofaktor, jadi tinggal satunya aja. Nah, satunya itu dikali dengan determinan yang bukan baris dan bukan kolomnya, dikali dengan 1 min 1 0 1. Oh ya udah, ini hasilnya 1 dikurang 0 1. 1 itu kan tidak sama dengan 0, ya berarti kita bisa bilang bahwa untuk soal nomor 3 ini W itu basis untuk R3. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada yang mau ditanyakan? Berarti harus homogen gitu ya, Pak ya? Enggak ada hubungan dengan homogen. Oh, enggak, maksudnya, oh sorry, maksudnya bentuknya harus Persegi. bisa ya persegi. Maksudnya itu Bisa dicari determinannya, ya. ya betul. Homogen itu SPL sama dengan 0 ya. Ya, baik Pak. Ya, memang istilahnya banyak ya, ketukar-tukar wajar. Ya, intinya kalau misalkan dia nggak persegi gimana? Cara ngeceknya gimana? Ya kalau nggak persegi pasti salah satu dari dua hal ini dilanggar. Ya contoh misalkan nomor 1 tadi. Ini kan kalau dijadikan matriks dia nggak persegi kan? Ukurannya 3x2 nanti, nggak persegi. Ya kalau gitu dia melanggar apa? Oh, kita mau ngecek apakah dia basis untuk R3. Vektornya cuma 2. Wah, ini dikit nih, kurang. Apa efeknya? Dia pasti nggak akan bisa membangun nantinya. Ya. Kalau kebanyakan, nah dia nggak akan bisa bebas linear. Gitu. Kalau pas, kita mesti cek determinannya. Jadi gampang kan untuk ngecek apakah dia basis atau bukan. Seperti itu. Oke, kita sudah bicara terkait basis. Nah, sekarang dimensi. Dimensi itu apa? Dimensi ini kita udah sering dengar. Nah, sekarang kita coba sepakati apa sih definisi formalnya dari dimensi. Jadi dimensi itu definisinya adalah banyaknya vektor basis, itu intinya. Jadi dimensi itu adalah banyaknya vektor basis. Aduh, sorry. Banyaknya vektor basis. Ya, itu inti dari dimensi. Selesai. Jadi kalau misalkan kita punya R3 tadi, basisnya harus berapa? Banyak vektor basisnya harus berapa? Ya harus 3 juga kan ya. Kan dia R3 berarti 3. Kalau lebih sedikit, nanti dia tidak membangun. Kalau lebih banyak, dia jadi tidak bebas linear. Ya, jadi kalau R2, basisnya ya 2 pasti. Berarti dimensinya 2. R3, dimensinya 3. R4, dimensinya 4 ya, sehingga kita bisa punya kesimpulan ya, kita bisa bilang kalau Rn itu pasti dimensi dari Rn sama dengan n. Nah, gimana kalau ruang vektor yang lain, misalkan matriks? Kalau matriks gimana? Kalau misalkan kita punya suatu matriks ukurannya misalkan M kali n,
Ya, misalkan 2 kali 3, 3 kali 4 gitu. Nah, dimensi dari matriks M itu ya M kali N. M kali N-nya dikaliin beneran ya. Misalkan kita punya suatu matriks 2 kali 2. Dimensinya berapa? 4 dimensinya. Terus kalau polinomial, kalau kita punya polinomial Pnx, polinomial itu kan bentuk umumnya seperti ini ya. Misalkan kalau kita punya suatu polinomial derajat n gitu, itu kan bentuk umumnya A0, A1x, A2x kuadrat, dan seterusnya sampai AN x pangkat n gitu. Ini kalau derajat n. Nah, banyak dimensinya itu tuh sebenarnya besar dimensi itu sebenarnya banyaknya variabelnya ini, banyaknya ya konstantanya ini. Ada berapa itu? Ya, dari 1 sampai n tapi A0 ikutan. Berarti ada n plus 1. Ya, jadi kalau polinomial itu dimensinya, polinomial derajat n itu dimensinya adalah n plus 1. Gitu. Ya, dan masih banyak yang lainnya ya, nanti kita tergantung kita bisa hitung langsung. Tapi kalau yang common kita lihat ini aja. Rn itu pasti dimensinya n, matriks itu ya dimensinya tinggal dikaliin aja panjang dan lebarnya, polinomial itu tinggal n tambah 1 gitu. Dan begitu seterusnya. Ya, dimensi cuman banyaknya vektor basis. Selesai. Oke. Jadi kita sudah bahas bagian koordinat. Koordinatnya belum ya. Ini baru kita sudah bahas basisnya duluan justru. Ya, kita sudah bahas kita sudah bahas dimensinya duluan, tapi sekarang koordinatnya. Nah, koordinat itu apa? Koordinat ya mungkin kita juga udah familiar, udah paham lah di kalkulus. Cuman di sini tuh kita kan berangkat dari ketidaktahuan gitu, jadi kita bangun secara matematis apa itu koordinat. Saya balik lagi ke contoh yang kita ambil tadi yang ini apa namanya yang himpunan, nah yang ini tadi, yang saya ambil contoh lagi ini. Oke. Oke. Kita mau bicara terkait koordinat. Oke. Sekarang apa itu koordinat? Kita berangkat lagi dari contoh. Misalkan tadi kita sudah punya ini ya, himpunan vektor A, kita sudah ngecek bahwa dia bebas linear tadi ya. Kita tadi sudah cek bahwa A itu bebas linear. Kita tadi juga sudah cek kalau dia itu membangun R2, sehingga kita bisa punya kesimpulan tadi bahwa A itu adalah basis untuk R2. Ya, ini tadi kesimpulan akhirnya ya, bahwa A itu adalah basis untuk R2. Nah, sekarang kalau dia basis untuk R2, berarti kan dia tadi membangun R2. Berarti vektor apapun yang ada di R2 itu bisa dinyatakan dalam kombinasi linear vektor yang ada di A, ya kan? Jadi vektor apapun yang kita ambil di R2 bisa dinyatakan dalam kombinasi linear vektor apapun yang ada di A. Misalkan tadi kita udah ambil contoh tadi, kalau nggak salah di atas kita ambil itu lagi aja. Nah, ini tadi contoh ya ini. Bahwa ada B sama dengan min 3/2, ujung-ujungnya tadi kita bisa bilang bahwa B itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Saya copy aja. Nah, kopinya nggak niat. Oke, jadi tadi kan kita sudah dapat bahwa kalau kita punya suatu vektor B yaitu min 3,2, maka kita bisa nyatakan B ini sebagai apa tadi? Sebagai 5A1 ditambah min 8A2.
Kan bisa kita nyatakan seperti ini ya. Kita sudah hitung ini di atas tadi ya. Ini kasih catatan contoh di atas. Ini contoh di atas. Nah, sekarang berarti kalau B itu dinyatakan dalam A1 dan A2, dia 5 kali A1 min 8 A2. Kita bisa singkat penulisannya seperti ini. Jadi B itu kalau dinyatakan dalam A bisa dinyatakan dalam vektor 5 min 8. Nah, ekspresi seperti ini artinya kita bisa katakan bahwa B itu dinyatakan gimana ya maksudnya? 5, min 8 ini adalah koordinat relatif B terhadap A. Jadi ini adalah koordinat relatif B terhadap A. Bukan B besar, sorry, B kecil. B kecil. Paham nggak maksudnya? Jadi kita punya basis dulu nih. Kita punya basis di suatu ruang. Nah, di suatu ruang vektor. Nah, kita ambil sembarang, ya, kita pilih aja satu vektor di ruang vektor tersebut, kita nyatakan dalam basis kita. Nah, koefisiennya itu yang kita sebut sebagai koordinat. Ya, kayak contoh barusan kita punya apa namanya? Kita punya A itu sebagai A itu isinya A1 dan A2 dan kita sudah tunjukkan dia basis ya, dia harus basis dulu. Nah, kita ambil sembarang vektor misalkan B-nya min 3,2 gitu. Min 3 sama 2. Nah, kita sudah bisa nyatakan berarti B itu adalah 5A1 ditambah min 8A2. Nah, berarti 5 min 8 ini adalah koordinatnya B terhadap basis A. Ya. Koordinatnya B terhadap basis A. Udah, itu yang kita sebut sebagai koordinat. Nah, sekarang basis ini nggak tunggal. Basis ini tuh banyak. Maksudnya, kan kita bisa bilang bahwa A itu adalah basis untuk R2. Tapi apakah A itu satu-satunya basis untuk R2? Apakah A itu satu-satunya basis untuk R2? Ya enggak. Basis itu tuh banyak banget. Maksudnya basis itu tuh untuk suatu ruang, nggak ada ininya, nggak ada batasannya banyaknya. Ya, contoh ya, contoh lain misalkan saya ngebangun basis untuk B, basis untuk R2 lagi, ini bisa dibuktikan nanti kita misalkan saya ambil B1-nya adalah apa misalkan 31 lah, lalu nanti B2-nya misalkan 001 gitu, 01. Ini basis juga untuk R2. Apa buktinya? Gimana cara kita langsung bisa ini basis enggak sih? Ini beneran basis atau bukan? Ya kita bisa lihat banyak vektornya berapa? Banyak vektornya ada 2 di R2, berarti pas ya. Nah, maka berarti dia tidak mungkin dia apa ya maksudnya? Ya, dia memenuhi syarat ininya, syarat perlunya di awal bahwa kalau mau dikatakan sebagai basis setidaknya banyak vektornya harus sama dulu dengan 2. Karena dia di R2 gitu kan ya. Nah, lalu yang kita bisa lakukan selanjutnya apa? Yang tadi kita bahas. Ya, untuk memastikan dia itu basis, kita cek aja determinannya. Ya, kita cek aja determinannya. Determinannya sama dengan 0 atau enggak ini? Coba kalau kita cek 3101, ya kan ini determinannya sama dengan 3 ya. Tidak sama dengan 0. Ya udah. Berarti kita bisa klaim bahwa B itu basis untuk R2. Dan kita bisa bikin basis yang lain lagi gitu. Ini tadi kan kita sudah punya basis R2 si A. Barusan kita udah punya si B. Bisa nggak bikin lagi yang lain? Ya bisa. Tinggal cari aja 2 buah vektor yang kalau kita jadiin matriks determinannya tidak 0. Gampang kan? Ada tahingga banyaknya. Ya. Jadi basis itu sifatnya nggak tunggal. Basis untuk suatu ruang vektor itu sifatnya nggak tunggal. Dia itu tahingga banyaknya. Oke. Sampai situ ada pertanyaan? Ini aman? Nah, ini saya anggap aman ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan dipotong aja. Nah, jadi basis itu nggak tunggal. Barusan kita bicara, sebelumnya kita bicara koordinat. Jadi kalau kita punya vektor B gitu,
Kita bisa tadi nyatakan B, ini jangan B sih kalau gitu ya. Dan nanti rancu dengan B yang barusan saya bangun. Misalkan saya ganti aja ini, apa namanya? Namanya X aja, vektor X. Kalau kita punya vektor X, tadi kita sudah bisa nyatakan dalam kombinasi linear vektor-vektor yang ada di A, maka kita bisa nyatakan koordinat relatif X terhadap A itu tadi adalah 5,-8. Nah, lalu kita barusan juga sudah membangun suatu basis yang baru, yaitu B, yang mana B itu berbeda dengan A. Ya, ini A, ini B. Nah, kita bisa nggak? Kan karena dia basis, berarti harusnya vektor X ini bisa juga dinyatakan dalam kombinasi linear vektor-vektor yang ada di B. Benar nggak? Karena dia basis ya, berarti harusnya bisa dong. Min 3,2 ini coba kita nyatakan. Dia berapa kali B1 ditambah berapa kali B2. Kita bisa hitung. Coba saya hitung sebentar. Ini pasti 2. Ini pasti min 1. Min B1 karena ya min 3 min 1 berarti 2. Benar nggak ini? Coba kita cek. Benar nggak bahwa min dari 31 ditambah 2 kali 01 itu sama dengan apa? Sorry, bukan 2 tapi 3 harusnya. 3. Ini 3. Ini benar ya? Jadi min 3,2 kan? Benar ya? Berarti X bisa dinyatakan dalam min 1 kali B1 tambah 3 B2. Artinya apa? Kita bisa nyatakan dia dalam koordinat X ini koordinat relatif terhadap B itu sebagai min 1, 3. Ya, ini adalah koordinat relatif X terhadap B. Kalau kita bangun lagi yang baru, ya ada C misalkan gitu, ya beda lagi nanti koordinatnya. Ya, jadi kita bisa lihat karena basis itu banyaknya sehingga ya bukan cuma satu, maka koordinatnya pun nanti juga akan beda-beda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kalau misalkan kita punya suatu vektor di R2, ini contoh aja ya, ini kita bicara dalam contohnya. Vektor di R2, tadi contohnya ini, X, kita tahu dia itu kalau dinyatakan dalam basis A itu seperti ini, jadi koordinatnya dalam basis A seperti ini, tapi kita nggak punya ininya gitu ceritanya, kita nggak punya ininya, kita tahu ininya, tapi kita mau cari ininya. Paham nggak maksudnya? Jadi kita punya suatu vektor X, dinyatakan relatif terhadap A itu kita tahu, dan kita mau tahu kalau dinyatakan relatif terhadap B itu berapa ya gitu. Nah, kita bicara yang namanya change of basis sekarang. Jadi pertukaran basis gitu, pergantian basis. Kita nyatakan suatu vektor dalam A, kita punya suatu vektor yang nyatakan dalam A, kita butuh dalam B-nya, atau kebalikannya. Kita punya yang dalam B, kita butuh yang dalam A-nya. Ya, kita masuk ke bagian subbab change of basis atau pertukaran basis. Ada pertanyaan nggak ini sampai sini? Ini kalau ada pertanyaan silakan ya. Ini sedikit-sedikit aja sebenarnya materinya, cuman butuh pemahaman, beneran butuh pemahaman. Saya sangat menyarankan mungkin nanti setelah kita bahas, coba dibaca ulang lagi, ditonton lagi videonya, coba sambil menjelaskan sendiri aja. Ini tuh sebenarnya seperti apa? Biar kalau menurut saya sih aljabar linear kayak gitu belajarnya. Coba sambil dijelaskan sendiri. Ini tuh sebenarnya hubungannya seperti apa? Karena ini tuh butuh pemahaman. Oke, kita lanjut lagi tadi. Nah, jadi kebutuhannya sekarang adalah kita sudah tahu, misalkan kita punya suatu vektor X dinyatakan dalam A, kita mau cari X dinyatakan dalam B-nya seperti apa gitu, atau mungkin kebalikannya. B-nya seperti apa, atau mungkin dibalik ya.
Kita sudah tahu yang B, kita mau cari yang A. Nah, disinilah kita bicara yang namanya pertukaran basis. Kita mau ganti basisnya. X yang awalnya dalam A, mau diganti dalam B, atau kebalikannya. Oke, sekarang gimana cara ininya? Gimana cara menukar basisnya? Jadi ada yang namanya, ini saya hapus saja, ada yang namanya matriks transisi. Ada lagi istilah baru. Namanya matriks transisi. Matriks transisi ini apa? Ya itu fungsinya untuk melakukan pertukaran tadi. Jadi kita melakukan transisi dari basis A ke basis B atau dari basis B ke basis A. Matriks transisi, saya nggak tahu notasi di buku pakai apa. Kalau saya sih lebih suka nulisnya gini. Ini matriks P itu matriks transisi. Ini notasi A panah B itu tuh menunjukkan dia akan dibawa dari A ke B. Kalau kita mau bikin matriks transisi dari A ke B, yang harus kita lakukan adalah kita ambil matriks-matriks vektor-vektor di A, vektor-vektor basis di A, nyatakan dalam B. Jadi kita, sorry, kenapa jadi muncul lagi? Kita ambil vektor-vektor yang ada di A, nyatakan dalam B. Jadi A1 nyatakan dalam B, nanti ada A2 nyatakan dalam B. Ini kita ambil secara umum ya. Jadi kan kalau tadi contohnya kita vektornya cuma di R2. Secara umum kalau di Rn gitu, kita bisa tuliskan seperti ini ya. AN nyatakan dalam B. Udah, ini dia matriks transisinya. Contoh. Oh ya, ntar. Ini dia matriks transisinya. Lalu matriks transisi ini cara makainya gimana? Cara makainya, jadi nanti saat kita sudah punya suatu vektor koordinat relatif terhadap A, dan kita mau cari kalau dinyatakan dalam B-nya itu seperti apa, tinggal kita kalikan aja vektor koordinat relatif terhadap A ini dengan matriks transisi dari A ke B. Jadi kita kayak ngebawa dia gitu. Ini kan dalam A nih. Nah, kalau kita kaliin dengan ini tuh kita kayak ngebawa dia dari A menjadi B. Jadi ini nanti jadinya. Ini mudah-mudahan masih connect ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Karena ini memang materinya banyak ya. Harusnya disampaikannya memang perlahan-lahan, jadi harus diulang-ulang dulu. Nah, nanti mudah-mudahan bisa ada waktu untuk mengulang-ulang sendiri. Oke, kita ambil contoh lagi ya. Saya lebih suka pakai contoh biar kebayang gimana cara menyelesaikan soal. Kita ambil contoh lagi. Ya, ambil aja contoh, misalkan contoh di atas nih. Kita sudah tahu matriks vektor A-nya itu isinya adalah ini. A1-nya itu sama dengan 1,2, kita ambil yang di atas saja. Dan B sih. A2-nya itu adalah 1,1. Nah, lalu kita juga sudah punya vektor B yang isinya adalah 3,1 dan B2-nya adalah 0,1. Lalu kita sudah punya juga koordinat X relatif terhadap A adalah 5,-8. Nah, yang ditanyakan, coba cari X relatif terhadap B. Nah, ini contoh soal ya, contoh soal. Gimana caranya kita menerapkan konsep dari pertukaran basis ini. Jadi saya ulang lagi, kita sudah tahu ini, kita sudah tahu basis A-nya apa, kita sudah tahu basis B-nya apa, tapi kita nggak tahu ininya nih. Kita nggak tahu X-nya itu apa, awalnya, kita nggak tahu. Ya. Yang kita tahu itu adalah X itu kalau dinyatakan terhadap A 5,-8, nah dinyatakan terhadap B itu berapa. Jadi kita mau mencari ininya. Ya, anggap ini kita belum tahu, ini kita mau cari. Sama nggak nanti jawabannya? -1,3. Ya. Kesulitannya adalah kita nggak tahu ininya. Ya, kita nggak tahu ininya. Nah, kita bisa pakai rumus ini yang kita bahas barusan. Jadi kita mau mencari apa? Kita mau mencari B. Kita mau mencari koordinat relatif X terhadap B.
yang kita ketahui adalah A-nya. Oke, coba kita hitung. Ya, yang kita butuh lakukan, tinggal kalikan nanti ini dengan matriks transisi dari A ke B. Nah, untuk membangun matriks transisi dari A ke B, ini caranya. Nah, berarti isinya apa aja tuh? Dijawab. Berarti A1 harus kita nyatakan dalam B. Itu maksudnya, bisa nggak A1 itu kita nyatakan dalam kombinasi linear B1 dan B2? B1, B2. Oke, A1 itu tadi apa? 1, 2. Bisa nggak dinyatakan dalam K1 dikali 31 ditambah dengan K2 dikali 01. Waduh, angkanya nggak enak ini. Yang pasti K1-nya harus sepertiga ya. Karena kan di sini harus 1, di sini 0 kan. Jadi 1 di sini tuh pasti terbentuknya cuma dari ini aja. Jadi pasti K1-nya sepertiga. Ini karena bikin soalnya ngasal-ngasal aja tadi. Ya, tapi soal asli pun juga ujian kadang-kadang angkanya nggak enak sih. Jadi K1-nya itu sepertiga, K2-nya berapa? K2-nya berapa? Coba. Kalau K1-nya sepertiga, maka nanti sepertiga kali 3 itu jadi 1, oke? Sepertiga kali 1 sepertiga. Maunya jadi 2. K2-nya mesti berapa? Sepertiga ditambah berapa jadi 2. 5/3 ya. Oke, emang angkanya nggak enak ini. 5/3. Ya bisa dicek ya, bisa dicek. Harusnya sih benar, harusnya benar. Oke, sekarang tugas kita A2. A2 coba berarti dari sini kita dapat apa? Berarti A1 dinyatakan dalam B itu adalah sepertiga 5/3. Sekarang A2 nyatakan dalam B. Bisa nggak? A2 itu kita nyatakan sebagai K1B1 ditambah K2B2. Berarti kita bisa tuliskan bahwa 1 itu sama dengan K1 kali 31 ditambah K2 kali 01. Nah, ini jadinya apa? Kalau mau jadi 1 ya sepertiga lagi. K1-nya sepertiga lagi. Yang bawahnya sepertiga berarti ditambah dengan 2/3. Jadi A2-nya B itu adalah sepertiga 2/3. Oke, benar ya. A2, A1, A2. Ya. Maka kita bisa bangun matriks transisi dari A ke B-nya, yaitu dengan, ya ini tinggal disusun. Berarti sepertiga 5/3, sepertiga 2/3. Udah. Sepertiga 5/3, sepertiga 2/3. Nah, sekarang udah. Berarti bisa kita bangun nih. Si XB-nya, X-nya relatif terhadap B, itu adalah sepertiga 5/3, sepertiga 2/3, kita kalikan dengan XA. XA-nya berapa di soal tadi? 5 min 8. Coba kita kalikan. Jadinya berapa? Perkalian matriks ya biasa. 5/3 dikurang 8/3 sama 25/3 dikurang 16/3. Jadinya berapa itu? Min 3/3. Min 1, 9 bagi 3, 3. Min 1,3. Inilah XB-nya. Sama nggak dengan yang tadi? Nah, sama ya. Min 1,3. Itu. Ini disebut sebagai pertukaran basis. Jadi, coba ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Jadi saya coba rangkai ceritanya ya. Jadi sebelumnya kita berkutat di apa itu basis ya, mendefinisikan basis. Basis itu adalah himpunan vektor bebas linear yang membangun suatu ruang, ya, membangun suatu ruang. Terus kita tadi belajar juga apa yang dimaksud sebagai dimensi. Nah, udah ini stop di sini. Nah, sekarang
Kita bicara koordinat, ya. Nah, koordinat itu apa sih? Koordinat itu adalah ya ini tadi. Jadi kalau misalkan kita sudah punya suatu basis, misalkan ini contoh, kita punya A adalah basis di R2, maka vektor apapun yang kita ambil di R2 pasti bisa dinyatakan dalam kombinasi linear vektor-vektor yang ada di A. Nah, koefisien dari kombinasi linearnya itu yang kita sebut sebagai koordinat. Jadi kita susun jadi suatu vektor gitu ya. Ini kita tahu bahwa min 32 ya, vektor X itu bisa dinyatakan sebagai 5 kali A1 dikurang 8 kali ditambah dengan minus 8 kali A2. Nah, maka kita bisa nyatakan bahwa X itu relatif terhadap A adalah 5,8. Jadi koordinat X terhadap A itu 5,8. Terus ternyata basis itu nggak cuma satu. Ya, basis itu ada banyak untuk suatu ruang. Kita bisa bikin aja tadi. Ini tadi kita bikin basis sendiri yaitu B. Ya, itu kita sudah tunjukkan kalau dia basis karena determinannya tidak sama dengan 0. Lalu kita ambil vektor yang sama yaitu min 32 ya, vektor X tadi. Ternyata kalau kita coba nyatakan dalam kombinasi linear vektor-vektor di B, dan ini pasti bisa karena dia basis ya, itu adalah min 1, 3. Kombinasi linearnya. Nah, terus ternyata beda kan ininya koordinatnya. Ya jelas karena basisnya pun beda. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak ya kita melakukan pertukaran basis secara langsung? Jadi kita punya suatu vektor yang kalau diekspresikan relatif terhadap basis A ini, nah kita mau tahu secara langsung gitu. Kalau dinyatakan dalam B seperti apa, tanpa kita perlu tahu vektor awalnya apa. Nah, disitulah kita ngebahas pertukaran basis. Oh, ternyata bisa. Caranya adalah ya udah ini. Kita tinggal kalikan si XA-nya itu dengan suatu matriks transisi. Nah, matriks transisi itu ngebangunnya seperti ini. Ya, jadi kalau kita mau membangun dari A ke B, berarti vektor-vektor yang ada di A tinggal dinyatakan dalam B. Kebalikannya juga nanti, kalau kita mau membangun transisi dari B ke A, berarti vektor-vektor yang ada di B nyatakan dalam A. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita sudah punya transisi dari A ke B, untuk membangun transisi dari B ke A itu tinggal diinverskan. Jadi kita nggak perlu bikin lagi, misalkan kita tadi udah ngebangun ya, kita mau ngebangun A terhadap B. Ini tadi kan. Ngebangunnya kan begini caranya, ini panjang juga ya lumayan. Nah, kalau matriksnya 3 kali 3 kan lebih panjang lagi. Nah, terus kita ternyata suatu saat butuh, oh ini kita baru punya dari A ke B. Nah, dari B ke A-nya gimana ya? Nah, untuk mencari dari B ke A-nya, itu cukup kita inverskan aja, nggak perlu kita hitung kayak tadi lagi. Jadi kalau mau cari dari B ke A, itu cukup P inverse dari A ke B. Gitu ceritanya. Oke. Bisa dipahami, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Silakan, ada pertanyaan? Atau malah bingung mau nanya apa? Belum ada, Pak. Ada pertanyaan, silakan. Belum ada, Pak. Oke, ini aman? Aman, Pak. Oh, suaranya nggak kedengaran. Saya Aman. asumsikan. Belum ada pertanyaan, Pak. Aman. Oke, siap. Oke, saya asumsikan ini clear ya. Nanti mungkin bisa dilihat lagi. Pasti saya yakin belum 100% terserap gitu ya, karena ya beda sih memang aljabar linear dengan kalkulus. Hitung-hitungannya nggak seribet kalkulus, karena kalkulus ada integral macam-macam. Ini hitung-hitungannya cuma tambah, kali, kurang. Cuman pemahamannya yang mesti di ini. Oke, berarti ya change of basisnya sudah selesai. Pertukaran basisnya sudah selesai. Oke. Ya, bisa dilihat ya change of basis sebenarnya tidak begitu berhubungan langsung dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya, intinya kita sudah punya basis duluan gitu ya. Nah, sekarang bagian 4.7 dan 4.8. Saya usahakan selesai ya.
4.7 dan 4.8. Yang beratnya di 4.7-nya. 4.8-nya itu bicara dimensi aja. Kita masuk ke 4.7, ruang baris, ruang kolom, dan ruang nul. Oke. Ruang baris, ruang kolom, dan ruang nul. Ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol. Ini sebenarnya ya kita butuh pemahaman basis juga tetap, cuman ini aplikasinya jatuhnya. Apa itu ruang baris, apa itu ruang kolom, apa itu ruang nol? Berangkatnya dari suatu matriks. Jadi bayangkan kita punya suatu matriks. Ya matriks lah ya, ukurannya misalkan berapa? Ya kita bikin aja. Misalkan kita punya suatu matriks A1, 1, A1, 2, terus aja sampai misalkan A1N gitu. Lalu ada A21, A22, terus aja sampai A2N, dan begitu seterusnya. Sampai misalkan di sini ada AM1, AM2, begitu terus sampai nanti AMN. Jadi kita misalkan kita punya suatu matriks yang ukurannya itu adalah M kali N. Oke? Kebayang ya, mudah-mudahan ya. Ini balik ke konsep dasar aja dari suatu matriks. Nah, baris-baris dari suatu matriks ini bisa kita pandang sebagai suatu vektor. Ya, baris-barisnya dari suatu matriks ini bisa kita pandang sebagai suatu vektor, kita sebut sebagai vektor baris. Vektor-vektor baris matriks A gitu ya. Nah, bagian kolom-kolomnya yang ini, kalau kolom nggak bisa langsung di ini. Bagian kolom-kolomnya, pokoknya semua kolom-kolomnya itu bisa dipandang sebagai suatu vektor, disebut sebagai vektor-vektor kolom dari A. Ya, yang satu vektor-vektor baris. Nah, jadi kebayang ya, misalkan saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, berarti ini 1, 2, 3 ini vektor nih, vektor baris karena dibentuknya dari baris gitu. 4, 5, 6 nih bisa dipandang sebagai vektor kolom. Oke. Nah, sekarang kalau ada himpunan vektor, berarti kita bisa ngebangun basisnya. Gini, kalau ada suatu himpunan vektor, maka kita bisa bangun suatu basis dari ruang vektor tersebut. Nah, kalau sudah ada basisnya, berarti ada gini. Kalau ada himpunan vektor, kita bisa ngebangun basisnya. Kalau ada basisnya, berarti ada ruangnya. Jadi ruang yang dibangun oleh vektor-vektor basis ini disebutnya sebagai ruang baris. Ruang baris A. Ruang yang dibangun, saya biasa pakai istilah rentang. Ruang yang dibangun oleh vektor-vektor kolom di A ini disebutnya nanti sebagai ruang kolom. Ini paham nggak maksudnya? Jadi gini, kalau kita punya, saya ilustrasikan seperti ini ya. Misalkan tadi saya punya vektor V gitu ya. Ada isinya V1, V2, sama V3. Nah, nggak usah pakai titik-titik kalau gitu. Misalkan ada V1, V2, sama V3. Nah, dia mau ngomong apa ya? Nah, misalkan V1, V2, V3 ini, ya taruhlah dia belum tentu merentang R3. Kan kita harus cek dulu ya. Kalau dia tidak bisa merentang R3 atau membangun R3, ya pasti dia membangun suatu ruang, mungkin tidak sampai R3, mungkin ya lebih kecil daripada R3 lah. Nah, ya ruang yang dia rentang itu kita sebutnya sebagai ruang baris.
kalau dia awalnya vektor-vektor baris. Dia kita sebut sebagai ruang kolom kalau dia awalnya vektor-vektor kolom. Ini bisa dipahami nggak ini? Ya, mudah-mudahan bisa. Kalau ada pertanyaan silakan. Itu ruang baris dan ruang kolom. Nah, kalau kita sudah bicara ruang, pasti ada basisnya. Suatu ruang pasti punya basis. Ya, mau ruang apapun itu ya. Ruang baris bisa kita cari basisnya, ruang kolom bisa kita cari basisnya. Nah, gimana cara mencari basisnya? Itu lebih enak ke soal. Saya coba cari soal di buku. Materinya belum sampai sini berarti ya, harusnya. Apa sudah? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Oke, saya ambil soal di buku. Saya ambil soal di latihan aja ya. Mungkin kalau soal di contoh bisa dibaca sendiri. Saya coba ambil soal di latihan. Find base for null space and row space. Oke, saya ambil satu ini deh. Ini saya ambil dari 4.7 berarti latihan soalnya. 4.7 nomor 9. Aduh, kekecilan maaf. Oh. Perintahnya juga nggak kelihatan soalnya. Kita kerjakan satu soal aja. Karena ini harus contoh soal sih, kalau nggak kebayang. Oke, jadi perintahnya di soal ini adalah cari basis untuk null space dan row space dari A. Kita belum singgung null space, nanti kita cari dulu basis untuk ruang baris ya. Ruang baris dari matriks A. Oke, kita kerjakan yang A aja lah, kalau yang B kelihatan sudah sederhana matriksnya. Jadi biar ada kerjanya gitu ya. Ini kita hapus saja. Ini pokoknya nggak kita kerjakan. Oke, kita coba kerjakan yang nomor 9. Jadi ceritanya ini itu adalah matriks A. Saya coba elaborasi dulu nih. 1, min 1, 3, 5, min 4, min 4, lalu 7, min 6, 2. Ini adalah matriks A. Nah, matriks A ini kan punya vektor-vektor baris ya, seperti yang kita lihat tadi. Ini vektor-vektor barisnya. Nah, kita bisa sebut misalkan ini sebagai R1, 1, min 1, 3 gitu ya. R2 itu ada 5, min 4, min 4. Terus R3 ini adalah 7, min 6, 2. Ya. Nah, ini tuh disebut sebagai vektor-vektor baris. Vektor-vektor baris. Nah, vektor-vektor baris ini pasti merentang suatu ruang. Ruang yang dia rentang disebut sebagai ruang baris. Nah, kalau dia punya suatu, kalau ada ruang baris, pasti ada basisnya. Nah, sekarang kita mau mencari basisnya. Gimana cara mencari basisnya? Cara mencari basisnya gini. Kita lakukan untuk mencari basis dari ruang baris, basis ruang baris A, itu yang kita lakukan eselon baris. Balik lagi ke konsep di awalnya di bab 1. Coba lakukan eselon baris. Cukup sampai eselon baris, tidak perlu eselon baris tereduksi. Ya, berarti eliminasi Gauss. Coba kita lakukan eselon baris. Kita lakukan eselon baris, berarti gimana tuh? Mungkin di sini aja ya. 1, min 1, 3, 5, min 4, min 4, 7, min 6, 2. Oke, berarti leading one-nya, satu utamanya udah ada ini, maka bawahnya harus kita nolkan ya. Bawahnya harus kita nolkan, berarti berapa tuh? Berarti row 2-nya kita kurang dengan 5 kali row 1, row 3-nya kita kurang dengan 7 kali row 1. Jadinya berapa? Jadi 1, min 1, 3, 5 jadi 0, min 4,
ditambah 5 jadinya. 1 min 4 dikurang 15. Min 4 min 15 itu min 19. Terus selanjutnya ada 7, jadi 0. Row 3 dikurang 7 kali row 1. Min 6 ditambah 7, jadinya 1. 2 dikurang 21 min 19. Ini kalau saya ada yang salah ngitung, tolong dibantu ya. Oke. Benar sih harusnya. Nah, ya kita bisa lihat row 3 kurang row 2 aja ya, karena itu sama. Row 3 dikurang row 2, 1 min 1, 3, 0, 1 min 19, 0, 0, 0. Oke. Ini sudah kebentuk eselon baris ya. Ini sudah kebentuk eselon baris, leading one-nya itu ini. Di situ. Nah, selanjutnya, baris-baris yang punya leading one, baris-baris yang punya satu utama, itu adalah basis untuk ruang barisnya. Gampang kan? Jadi, basis untuk ruang barisnya apa? Basis untuk ruang baris A, itu ya, itu. Apa namanya? Kita sebut B1 ya. 1 min 1, 3. B2 itu adalah 0, 1, min 19. Udah, itu adalah basis untuk ruang barisnya. Oke. Ada pertanyaan ini? Ini adalah basis untuk ruang barisnya. Gampang. Jadi yang ada leading one aja yang kita ambil. Nah, kebetulan perintah, kita harusnya ngomongin ruang kolom dulu. Cuman perintah soal ini dia bilang suruh cari null space-nya, basis untuk null space, ruang nolnya, dan row space-nya. Nah, jadi sebelum kita ke situ, apa itu ruang nol? Nah, ruang nol itu adalah solusi dari SPL homogen. Nah, SPL homogen istilah yang kita bahas di bab 1 lagi ya. Ruang nol itu adalah, jadi kalau kita disuruh mencari ruang nol dari A, basis untuk ruang nol dari A, maka yang kita lakukan adalah kita kalikan A-nya dengan X sama dengan 0. Kita jadikan A-nya itu SPL homogen. Nah, cari solusinya. Ya, cari solusinya. Jadi, ya berarti ngitungnya ya udah, ini kita 1 min 1, 3, 5, min 4, min 4, 7, min 6, 2. Kita kaliin dengan X1, X2, X3. Ini 0, 0, 0. Ya, ini cari solusinya. Diapain? Ya, seperti biasa. Bikin matriks diperbesar. Pakai eselon baris. 1, min 1, 3. 5, min 4, min 4. 7, min 6, 2. Nah, ini jadinya 0, 0, 0. Terus kita lakukan eselon baris ya. Kita lakukan eliminasi Gauss, maaf. Eliminasi Gauss sampai ngebentuk eselon baris, ya. Tapi tadi kita udah kerjain sebenarnya, ini dia. Bedanya nggak ada 0 di sampingnya. Cuman kan 0 itu dioperasikan mau ini tambah berapa kali ini dikurang berapa kali ini kan tetap aja 0 kan. Jadi ya kita pakai aja hasil yang kita sudah gunakan, yang kita sudah cari di bagian sebelumnya. Nanti ini pasti ujung-ujungnya adalah 1 min 1, 3. 0, 1, min 19, 0, 0, 0. Nah, ini dibatasin di 0, 0, 0, begini ya. Nah, maka ini tuh tadi untuk, kita mau cari solusinya kan, ini X1, X2, dan X3. Kita lihat, yang punya leading one itu cuman X1 dan X2. Ya. Kalau ada variabel yang nggak punya leading one, maka dia menggunakan parameter. Nah, maka X3 itu sama dengan, anggap aja T gitu. Berarti nanti kalau kita lihat ke baris 2, X2 dikurang 19. T itu sama dengan 0, berarti nanti X2-nya sama dengan 19T. Nah, X1-nya dikurang X2, kita ambil dari baris 1, ditambah 3X3 sama dengan 0, berarti nanti X1-nya sama dengan X2 dikurang 3X3, berarti nanti ini sama dengan X1
X2-nya 19 dikurang 1, berarti 18 ya. T. Ya, ini adalah X1-nya, ini adalah X2-nya, ini adalah X3-nya. Ya, berarti kita bisa bilang solusinya apa kalau gitu? Solusinya ya X1, X2, X3 itu adalah, ini kan dalam T semua ya, T-nya taruh luar aja, adalah 18, 19, dan 1. Ini dia. Nah, maka basis untuk ruang nolnya, jadi basis ruang nol dari A itu adalah yaitu 18, 19, 1. Boleh ditulis ke bawah, boleh ditulis ke samping, sama aja. Ya. Jadi basis untuk ruang nol dari A itu adalah solusi dari SPL homogen dari A. Seperti ini. Ini saya sangat sarankan untuk coba kerjain ulang, coba tulis ulang. Jadi step-stepnya itu jadi dapat feel-nya. Nah, ini yang disebut sebagai basis dari ruang nol A. Nah, jadi bedakan ya, kalau basis untuk ruang baris A, kita itu tuh seperti punya himpunan-himpunan vektor dari vektor-vektor baris di matriks A, kita mau cari basisnya. Kalau ruang 0A, ya kita mencari solusi SPL homogen dari matriks A. Ternyata ada hubungan yang unik antara ruang baris dan ruang nol. Apa hubungannya? Ternyata ruang baris dan ruang nol itu saling ortogonal. Ya. Ruang baris ternyata sama ruang nol itu saling ortogonal. Gimana caranya kita tahu dua buah ruang saling ortogonal? Kalau dua buah vektor saling ortogonal gimana? Ini di bab 3 chapter 3 ya. Chapter 3 kita bicara dot product, masih ingat nggak? Kalau ada dua buah vektor saling ortogonal, ya. Kalau misalkan kita punya A tegak lurus dengan B, maka pasti nanti A dot B-nya sama dengan 0. Kalau ada dua buah vektor saling ortogonal, saling tegak lurus, maka nanti dot produknya sama dengan 0. Nah, kalau ada ruang yang saling ortogonal artinya apa? Ya, vektor-vektor yang ada di ruang baris A, vektor-vektor yang ada di ruang baris A pasti ortogonal dengan vektor-vektor yang ada di ruang 0A. Cara ngeceknya gimana? Kita coba dotkan aja, ya. Nah, ini kita sebut aja misalkan ini N gitu ya. N aja deh, kan cuma ada 1. Coba kalau kita hitung. Ini cuma untuk memverifikasi hitung-hitungan kita benar atau enggak. B1 kalau dikali N, kalau didotkan dengan N, hasilnya apa? 1 min 1, 3 didotkan dengan 18, 19, 1. Jadinya apa itu? Berarti 18, loh kok nggak jadi 0 ya? Sebentar. Ada yang salah ngitung, 18 min 19, sorry. 18 min 19. Basisnya kok nggak 0 ya? Kok nggak 0? Bentar. 18, 19. Kan kalau didotkan itu kan berarti ini ya. Ini dikali ini, nanti ditambah ini dikali ini. Ini 3 di sini kan? Nggak 0. Ada yang salah ini. Ada yang salah ngitung. Di bagian mana ya? Oh, ini bukan 18. Nah, ini. Ini gunanya kita ngecek tadi ya. X2 kurang X1. X2 itu kan 19. Dikurang 3 itu 16 jadinya. 16. Nah, ini dia. Jadi vektor basisnya itu adalah basis untuk ruang nolnya 16, 19, 1. Nah, coba. Kalau 16 jadi 0 nggak? 16. Berarti ini jadi 16 dikurang 19 ditambah 3. Ya, benar. Jadi 0 ya. Coba kalau B1, kalau B2 kita dotkan dengan N. Maka nanti jadinya adalah
B2 didotkan dengan N berarti mana tadi B2-nya? Oh ya. 0, 1, min 19 didotkan dengan 16, 19, 1. Oh ya, 0 tambah 19 kurang 19. Ya. Ternyata ruang 0 itu dengan ruang basis itu saling ortogonal. Dipakainya di mana ya nanti kita akan bahas mungkin di bab selanjutnya ya. Di bagian orthogonality. Cuman ini hubungannya dulu. Jadi kita sekarang belajar dulu apa itu ruang baris, gimana cara mencari basis dari ruang baris, apa itu ruang nol, gimana cara mencari basis untuk ruang nol. Nah, ada yang kelupaan tadi, ruang kolom belum kita bahas ya. Anggap ajalah soal kita ini juga minta kita mencari ruang kolom. Anggap aja begitu. Nah, sekalian kita bahas gimana cara mencari ruang kolom dari A. Nah, ruang kolom dari A itu yang kita lakukan sama. Yang kita lakukan yaitu eliminasi Gauss. Jadi dari bentuk seperti ini, eliminasi Gauss sampai jadi seperti ini. Ya. Kalau tadi di ruang baris, hasil eliminasi Gauss-nya ini langsung kita ambil sebagai basisnya. Yang ada satu utamanya kan. Itu sebagai basisnya. Yang bukan nol semua ya. Yang ini sama yang ini. Nah, kalau menentukan ruang kolom, yang kita lakukan itu adalah kita cuma ingat tempatnya aja. Yang ada satu utamanya di mana? Kolom 1 sama kolom 2. Ya. Yang ada satu utamanya adalah kolom 1 dan kolom 2. Maka basis dari ruang kolomnya itu balik lagi ke matriks awal. Tapi posisinya di kolom 1 dan kolom 2. Jadi basis ruang kolom dari matriks A ini adalah, nah, sebutlah ini C1 gitu ya. 1, 5, 7, dan C2 adalah min 1, min 4, min 6. Ya, ini adalah basis ya, basis ruang kolom dari matriks A. Ini dia. Jadi kalau basis ruang baris kita lakukan eliminasi Gauss, lalu langsung ini diambil sebagai hasilnya. Kalau basis dari ruang kolom, kita ambil posisinya aja. Lihat, yang ada satu utamanya di sini dan di sini, ambil kolomnya aja, jadinya seperti ini. Udah, selesai. Ini basis ruang kolom. Ya. Bagian yang ini disebut sebagai vektor-vektor kolom. Nah, ternyata basisnya cuma ini aja. Gitu. Aduh, silakan ada pertanyaan. Ini. Oke, jadi ya saya sudah kenalkan secara konsep dasar ya. Nah, mungkin nanti ada aplikasinya macam-macam itu mungkin nanti akan dibahas di bagian selanjutnya. Mungkin ada di pembahasan di bab selanjutnya. Tapi intinya kita sudah ngebahas terkait apa itu row space, column space, dan null space. Saya ulang lagi, ruang baris itu adalah ya ruang yang dibangun oleh vektor-vektor baris. Yang kita bicarakan di ruang baris itu ya biasanya mencari basis untuk ruang baris. Ruang kolom pun seperti itu adalah ruang yang dibangun oleh vektor-vektor yang ada di kolomnya dari matriks itu. Yang kita cari adalah basis dari ruang kolom. Sedangkan ruang nol adalah solusi dari SPL homogen ya. Jadi kita sudah bahas itu. Mana tadi? Nah, ini ya. Jadi ruang nol itu adalah solusi dari SPL homogen. Cara mencari basis untuk ruang baris tinggal bawa ke bentuk eselon baris, ingat baris apa? Jadikan barisnya itu sebagai basis. Baris yang tidak nol itu sebagai basis. Kalau ruang kolom kita cuma ingat posisinya aja. Ya, kita dapat ini, tapi ini bukan basisnya. Basisnya tuh ini. Ya, ini bukan basisnya tuh ini. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Saya coba selesaikan ya ini. Di bagian terakhir. Ya, 4.7 saya anggap selesai. 4.8 sekarang. Ada rank, nullity, and fundamental matrix space. Fundamental matrix space ini saya nggak tahu apa. Sebentar. Saya coba lihat apa yang dia sebut sebagai fundamental matrix space. Oke.
Ini dia ngebahas rank dan nullity. Oh, keortogonalan tadi dia ngebahas di situ. Oke, oke, oke. Ya, oke. Fundamental matrix space itu tuh yang tadi kita sebenarnya sempat bahas sedikit. Oke, jadi sekarang setelah kita ngebahas ruang baris, ruang kolom, ruang nol, ada yang disebut sebagai rank dan nullity. Rank dan nullity, kalau bahasa Indonesianya biasanya nullitas. Kalau rank tetap aja rank sih. Kadang kalau di buku lama itu dia menerjemahkan sebagai peringkat, cuman saya rasa nggak semuanya harus diterjemahkan ya. Nah, rank itu apa? Jadi rank itu adalah dia kayak dimensi dari ruang baris, dimensi ruang baris atau ruang kolom sama, ruang baris atau ruang kolom. Sedangkan nullitas itu adalah dimensi ruang nol. Dimensi itu tadi apa? Banyaknya vektor basis. Dimensi ruang nol. Ya. Kalau kita balik ke soal kita tadi, nah di soal yang ini, berarti rank-nya berapa? Rank dari A. Rank dari A itu adalah 2. Ya, karena basis dari ruang barisnya 2. Basis ruang kolom juga 2. Basis ruang baris sama ruang kolom pasti sama ya. Karena basis ruang baris dan ruang kolom itu kan sebenarnya dilihat dari banyaknya satu utamanya aja. Makanya cara gampang untuk melihat rank itu sebenarnya cukup lihat satu utamanya. Ya. Jadi kalau kita punya suatu matriks, kita mau hitung rank-nya, misalkan ada pertanyaan kayak gitu ya, kita diberikan suatu matriks, kita diminta untuk menghitung rank-nya, bawa aja dulu ke bentuk eselon baris. Lalu hitung satu utamanya ada berapa, itulah rank-nya. Ya. Gitu. Jadi kalau untuk di soal ini tadi, rank dari matriks A itu 2. Nah, nullitasnya berapa? Nullitas itu kan dimensi dari ruang nol. Dimensi itu adalah banyaknya vektor basis. Jadi nullitas itu adalah banyaknya vektor basis dari ruang nol. Ya, berarti nullitasnya 1. Gitu. Nah, gampangnya rank itu kan tadi sebenarnya banyaknya satu utama. Di sini ada 2, ya udah ranknya 2. Ya. Sebenarnya definisi rank itu adalah dimensi ruang baris atau ruang kolom. Cuman ruang baris itu kan dimensi dari ruang baris kan sebenarnya ditentukan dari banyaknya satu utamanya. Jadi bisa sederhananya kita lihat banyaknya satu utama gitu. Terus apa namanya? Nullitas itu sebenarnya banyaknya parameter yang digunakan. Tadi kan di sini kita ngelihat X3-nya nggak punya satu utama. Karena X3 nggak punya satu utama, berarti kita gunakan parameter untuk X3. Nah, itulah yang akan menjadi ininya nanti nullitasnya. Ada satu kolom tidak ada satu utama, berarti nullitasnya 1. Ya. Jadi kita bisa bilang bahwa rank ditambah nullitas itu sama dengan banyaknya kolom. N itu tuh banyaknya kolom ya maksudnya. N itu banyaknya kolom. Nah, ya, jadi kalau kita misalkan diminta untuk mencari rank dari suatu matriks atau nullitas dari suatu matriks, kita tinggal lakukan eselon baris, lihat nanti banyaknya satu utamanya berapa, itulah ranknya. Banyaknya satu utama. Nullitas ya sisanya. Ya. Kalau misalkan kolomnya ada 7, misalkan ada matriks kolomnya 7, satu utamanya ada 5, nullitasnya pasti 2. Gitu. Jadi di total jadi 2. Di total jadi 7. Contoh ya, contoh. Banyaknya satu utama, ya oke, seperti itu. Kurang lebih. Nah, terus ada beberapa hubungan. Tadi kalau di babnya ternyata dia bahasnya di sini. Dia bilang fundamental matrix space. Jadi tadi kita sebenarnya sudah bahas sedikit, yaitu yang namanya ruang baris itu ortogonal dengan ruang nol ya. Nah, di sini tadi.
Ini saya bawa ke bawah aja sedikit. Ya, jadi tadi kita sudah tuliskan, kita sudah bahas, dan kita sudah lihat contohnya juga bahwa yang namanya ruang baris itu ortogonal dengan ruang nul. Nah, yang namanya ruang kolom itu akan ortogonal dengan ruang nol juga, tapi dari A transpose. Ya, ini bagian yang sebenarnya penting nggak penting sih ya. Kita cukup tahu ruang barisnya aja sebenarnya, tapi secara teori itu ini dikasih tahu. Jadi yang namanya ruang baris itu ortogonal dengan ruang nol. Tadi kita udah hitung ya. Ini contohnya tadi. Kita punya suatu ruang baris, kita punya ruang nol, kita dotkan tadi hasilnya nol, ya benar ortogonal. Nah, ruang kolom tadi ini ya. Kita bisa dotkan dengan ruang nol dari A transpose, cuman kita nggak hitung ya, tapi teorinya seperti itu ya. Kita bisa transposkan dulu matriksnya, kita cari ruang nolnya, pasti dia ortogonal dengan ruang kolom. Ya, tapi buat apa sih? Nah, nanti pemanfaatannya seperti ini ya. Mungkin yang bakal kepake banget itu ruang baris itu ortogonal dengan ruang nol. Jadi misalkan kita nanti punya himpunan vektor, lalu kita diminta untuk mencari himpunan vektor yang baru, yang mana semua himpunan vektor yang baru itu ortogonal dengan himpunan vektor yang kita punya. Kebayang nggak? Misalkan gini, saya punya himpunan vektor A, isinya entah berapa vektor. Nah, kita mau ngebangun himpunan vektor yang tegak lurus dengan semua vektor yang ada di A. Nah, itu pakai konsep ini. Ya, kita anggap aja nanti ruang barisnya itu adalah matriksnya itu adalah vektor A yang kita punya tadi itu jadikan suatu vektor-vektor baris dari suatu matriks. Nah, tinggal cari ruang nolnya habis itu. Kalau ada soal sih lebih enak itu. Ya, tapi udah sih pembahasannya sudah ini ya. Jadi yang kita bahas barusan itu adalah rank dan nulitas. Rank dan nullity. Rank itu definisi benernya adalah dimensi dari ruang baris atau ruang kolom bisa dilihat dari banyaknya satu utamanya aja. Nulitas itu definisi benernya adalah dimensi dari ruang nol. Bisa dilihat dari banyaknya kolom yang tidak punya satu utama. Setelah kita bentuk keeselon baris. Oke, ya kita sudah clear ngebahas ini. Ya, lagi-lagi sebenarnya pembahasan ini tuh pasti sangat kurang untuk bisa benar-benar paham dan bisa ngerjain soal ya. Sangat dibutuhkan ini latihan mandiri. Mungkin bisa baca lagi bukunya, kalau ada latihan soal bisa coba dikerjakan. Karena memang aljabar linear itu konsep banget ya yang diujikan. Jadi belajarnya agak susah kalau dadakan sih. Ya makanya di sini kan kita nyicil ya, kita nyicil. Jadi coba resapi lagi, mungkin nanti karena ini belum dibahas di kelas, mudah-mudahan pas dosennya bahas jadi menyambungkan, dia connecting the dot apa yang sudah kita bahas di sini. Baik, ada pertanyaan silakan. Belum ada sih Pak. Teman-teman yang lain gimana, ada pertanyaan? Gimana Mbak? Belum ada pertanyaan sih Pak. Oke. Iya. Ya, belum ada masalah nih sebenarnya ya, karena mungkin belum masuk juga materinya, belum ada kuis, belum ada soal latihan, tapi kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalkan di luar ini nanti pas udah masuk materinya ternyata ada yang bingung, tanya lewat WA juga nggak masalah sih, nanti di waktu kosong saya balas. Oke. Baik, Pak. Kalau nggak ada mungkin segitu dulu kali ya. Ada terakhir mungkin ada yang mau dibahas, ada yang mau ditanyakan? Berarti Nggak ada. ujiannya sampai 4.8 ya? Iya, infonya sampai 48. Oke, ya. Kalau 48 sih udah sih ya sampai sini. Kalau saya lihat di daftar isinya ada, wah itu ribet itu. Aplikasi geometry of matrix operator ya. Ya mudah-mudahan sampai 48 aja. Oke, kalau gitu itu dulu aja. Terima kasih banyak semuanya. Saya end meeting ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, sebentar.